Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah tangga menyimpan cerita, ada air mata yang disembunyikan, dan doa yang hanya langit yang tahu. Di channel Mbak Yukonik, kita belajar tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan dalam pernikahan. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan. Amin. Selamat menonton, semoga cerita ini menyentuh dan menguatkan. Aku masih ingat bau ruang bersalin itu. Campuran obat, keringat, dan harapan. Tanganku gemetar saat menggenggam jari istriku. Nafas, pelan, aku di sini, bisikku. Sari menatapku lemah, tapi tersenyum. Senyum yang sama seperti saat aku pertama kali melamarnya dulu. Hangat, tenang. Rumah. Lalu, tangisan bayi memecah udara. Kencang, nyaring, indah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis tanpa malu. "Pak, anaknya laki-laki," kata perawat. Dunia seperti berhenti. Aku menggendongnya, kecil, merah, rapuh. Jarinya menggenggam ujung jariku, seolah takut aku pergi. Saat itu aku berjanji dalam hati, aku akan jadi ayah terbaik, suami terbaik. Aku akan jaga mereka berdua, apapun yang terjadi. Sari menatap kami dari ranjang. "Mas," suaranya serak. "Makasih ya, udah bertahan sama aku." Aku tertawa kecil. "Kamu ngomong apa sih? Justru aku yang beruntung punya kamu." Matanya berkaca-kaca. Kupikir itu air mata bahagia. Kupikir semuanya sempurna. Aku tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir. Aku melihat senyum Sari yang benar-benar utuh. Karena setelah kami pulang dari rumah sakit, istriku mulai berubah. Dulu rumah kami selalu berisik. Suara Sari bernyanyi di dapur. Suara TV terlalu keras. Suara tawanya mengejek masakanku yang gosong. Tapi seminggu setelah melahirkan, rumah ini jadi aneh. Sunyi. Sari lebih sering diam. Ia duduk lama di dekat jendela, menatap luar tanpa bicara. Bayi kami menangis pun, ia hanya memeluknya tanpa suara. "Capek ya?" tanyaku pelan. Dia cuma mengangguk. Aku maklum. Semua orang bilang ibu baru memang mudah lelah. Jadi aku ambil cuti kerja. Masak, cuci baju, gendong bayi malam-malam. Tapi ada yang berbeda. Sari berhenti memanggilku Mas. Berhenti bercanda. Bahkan, berhenti menatap mataku. Suatu malam, saat aku pura-pura tidur, aku melihatnya menangis sendirian di ruang tamu. Tangannya menutup mulutnya, seolah takut suaranya terdengar. Dadaku sesak. Aku mendekat. "Sari, kamu kenapa?" Dia buru-buru menghapus air mata. "Enggak, cuma hormon aja." Dia tersenyum. Tapi senyum itu terasa palsu. Seperti seseorang yang sedang pamit diam-diam. Dan sejak malam itu, aku mulai takut pulang ke rumahku sendiri. Karena istriku terasa seperti orang asing. Pagi itu cerah. Aneh sekali, langit seindah itu. Aku sedang menjemur baju bayi kecil kami, saat Sari memanggil pelan dari ruang tamu. "Mas, sini bentar." Nada suaranya datar. Bukan Sari yang kukenal. Aku duduk di depannya. Dia sudah rapi, rambut disisir, wajah pucat. Seperti orang yang mau pergi jauh. "Ada apa?" Dia menunduk lama. Tangannya gemetar. Lalu kalimat itu keluar. Pelan. Tapi menghancurkan seluruh hidupku. "Aku mau kita cerai aja, Mas." Aku tertawa refleks. Kupikir dia bercanda. "Hah? Apaan sih? Jangan aneh-aneh." Aku serius. Dunia mendadak sunyi. "Kenapa? Aku salah apa?" Dia menggeleng. "Kamu gak salah apa-apa. Justru kamu terlalu baik." "Terus kenapa cerai?" Air matanya jatuh. Tapi anehnya, dia menjauh saat aku mencoba memegang tangannya. "Pokoknya, tolong lepaskan aku." Lepaskan. Sejak kapan aku menggenggamnya sekuat itu? Aku menatap perempuan yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa
Aku benar-benar kehilangannya. Tanpa tahu alasan apapun. Dan hari itu, mimpi burukku dimulai. Aku menatap Sari lama sekali, berharap dia tiba-tiba tertawa dan bilang semuanya cuma bercanda. Tapi tidak. Matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah menyerah pada hidup. Aku nggak setuju, kataku cepat. Kamu lagi capek. Kita cuma kurang tidur. Jangan ngomong cerai sembarangan. Aku udah mikir lama, Mas. Berapa lama? Kita baru punya anak seminggu. Dia diam. Diamnya itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku berlutut di depannya. Iya, aku. Laki-laki yang selalu berusaha terlihat kuat di depannya. Berlutut. Kalau aku salah, bilang. Kalau aku kurang, bilang. Jangan cerai. Suaraku pecah. Aku bisa berubah. Aku bisa jadi lebih baik. Tapi jangan pergi. Air matanya jatuh deras. Tapi bibirnya tetap berkata dingin. Aku nggak cinta kamu lagi, Dek. Kalimat itu seperti pisau. Mustahil. Sari yang dulu selalu memelukku bahkan saat aku cuma demam ringan. Sekarang bilang tidak cinta. Aku menggeleng. Bohong. Dia berdiri, masuk kamar, lalu mengunci pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur di ruangan yang berbeda. Dengan hati yang lebih jauh dari jarak apapun. Sejak hari itu, istriku seperti menghilang. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Dia berhenti menyentuhku, berhenti memanggil namaku, berhenti tersenyum pada bayinya sendiri. Kadang aku memergokinya menatap anak kami lama sekali, seolah sedang menghafal wajahnya. Seperti orang yang mau pergi jauh. Sari, gendong dia dong, pintaku suatu sore. Aku takut. Jawabnya pelan. Takut kenapa? Dia cuma menggeleng. Aneh. Ibunya sendiri takut menggendong anaknya. Malamnya, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Dia melipat baju-bajunya. Memisahkan pakaiannya dari pakaianku. Seperti tamu yang bersiap pulang. Apa yang kamu lakuin? Tanyaku. Beres-beres aja. Sari. Aku pegang tangannya. Dingin. Dingin sekali. Kamu selingkuh. Tanyaku putus asa. Dia terkejut. Lalu, tertawa kecil. Tawa paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Kalau cuma selingkuh, mungkin semuanya lebih gampang dijelasin, Mas. Jawaban itu membuat bulu kuduku merinding. Kalau bukan selingkuh, lalu apa? Apa yang lebih buruk dari itu? Malam itu aku tak bisa tidur. Dan saat aku bangun pukul 3 pagi, ranjang di sebelahku kosong. Sari tidak ada di rumah. Pintu depan terbuka sedikit. Sandalnya hilang. Jantungku langsung berdegup liar. Tanpa pikir panjang, aku menyusuri jalan komplek dengan motor. Kupikir dia kabur. Kupikir dia benar-benar meninggalkanku. Sampai aku melihat satu tempat yang lampunya masih menyala terang. Rumah sakit. Entah kenapa, hatiku langsung jatuh. Aku parkir sembarangan dan berlari masuk. Dan di lorong IGD yang sepi itu, aku melihatnya. Sari. Duduk sendirian. Memeluk perutnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Sari, kamu ngapain di sini? Dia kaget melihatku. Panik. Kok kamu bangun? Aku yang harusnya nanya. Dia berdiri cepat. Terlalu cepat. Tiba-tiba, tubuhnya goyah. Aku menangkapnya sebelum jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lengket di tanganku. Hangat. Basah. Merah. Banyak sekali cairan merah. Sari, ini cairan merah siapa? Dia menatapku dengan mata penuh takut. Bibirnya gemetar. Lalu berbisik pelan sekali, seolah rahasia itu terlalu berat untuk dunia. Mas, jangan tanya apa-apa. Tolong ceraikan aku aja. Dan saat itu aku sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kebencian. Sesuatu yang sedang menghancurkan istriku dari dalam. Cairan merah itu masih lengket di telapak tanganku. Hangat. Seolah menolak hilang, meski sudah berkali-kali kucuci. Aku menggendong Sari masuk IGD sambil berteriak panik. Tolong, istri saya pendarahan. Perawat berlari.
berangkar datang. Tubuhnya ditarik dariku. Tangannya sempat menggenggam bajuku. Kuat. Seperti orang yang takut ditinggalkan. "Mas, pulang aja," bisiknya lemah. "Aku nggak kemana-mana. Tolong, jangan ikut campur." Kalimat itu lagi. Jangan ikut campur. Sejak kapan aku cuma orang luar dalam hidup istriku sendiri? Pintu IGD tertutup. Aku sendirian di lorong. Bau obat menusuk hidung. Lampu putih dingin. Jam berdetak terlalu keras. Setiap detik terasa seperti hukuman. Seorang dokter akhirnya keluar. Bapak suaminya. "Iya, Dok. Istri saya kenapa?" Dia ragu. Lihat berkas. Lalu bertanya pelan. Bapak benar-benar tidak tahu kondisi istrinya. Dunia terasa miring. "Tahu? Kondisi apa?" Tatapan dokter itu berubah aneh. "Seperti aku ini suami paling bodoh di dunia. Maaf, bukankah istri Anda sudah kontrol rutin ke sini selama hamil?" "Iya, memang." "Kenapa?" "Beliau datang sendirian." "Iya. Katanya biar saya fokus kerja." Dokter itu menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, "Beberapa bulan terakhir, beliau sering masuk UGD karena nyeri hebat dan pindarhan. Jantungku berhenti." "Apa maksudnya?" "Beliau minta kami tidak memberitahu keluarga." Kakiku lemas. Jadi selama ini, dia menahan semua sendirian. Tanpa aku tahu. "Dok, dia sakit apa sebenarnya?" Dokter menatapku lama. Seolah menimbang, aku cukup kuat atau tidak. Untuk detailnya, sebaiknya tunggu beliau sadar. Itu hak pasien. Hak pasien? Lalu aku apa? Suaminya? Atau cuman penonton? Saat aku masuk ruang rawat, Sari sudah tertidur dengan infus di tangannya. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam jemarinya. Baru kali ini aku sadar. Tangannya sekurus ini. Sejak kapan? Sejak kapan aku begitu sibuk sampai tak melihat istriku pelan-pelan menghilang? Dan di meja kecil dekat ranjangnya, aku melihat map coklat tebal. Dengan namanya di depan. Tanganku gemetar saat membukanya. Kertas-kertas medis berjatuhan. Istilah asing. Angka. Grafik. Aku tak paham. Sampai satu kata itu menusuk mataku. Biopsi. Lalu, GANS. Aku membaca lagi. Lagi. Berulang-ulang. Seolah kalau ku baca pelan, maknanya berubah. Tapi tidak. Tumor GANS. Stadium lanjut. Dadaku sesak. Nafasku tercekat. Tidak. Tidak mungkin. Sari masih muda. Baru 27 tahun. Kami baru punya anak. Kami baru mulai hidup. Ini pasti salah. Ini pasti milik pasien lain. Tapi namanya jelas tertulis. Nama istriku. Perempuan yang tadi pagi masih kupeluk. Tanganku gemetar hebat. Air mata jatuh tanpa izin. Jadi ini alasan dia minta cerai? Bukan karena benci. Bukan karena bosan. Tapi karena dia sekarat. Aku menoleh ke ranjang. Sari tertidur tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Bagaimana dia bisa setenang itu, sementara duniaku baru saja hancur. Dan tiba-tiba, "Mas," suaranya lirih. Matanya terbuka. Dia melihat map di tanganku. Wajahnya langsung pucat ketakutan. "Mas, kenapa kamu buka itu?" Tangannya berusaha meraih map itu. Tapi aku menahannya. Air mataku jatuh deras. "Ini apa, Sari?" Dia diam. "Jawab aku. Ini apa?" Suara yang keluar dari mulutku bukan lagi suaraku. Pecah. Takut. Marah. Aku cuman kecapekan. Katanya lemah. Jangan bohong. Akhirnya dia menangis. Tangis yang selama ini dia sembunyikan dariku. "Aku gak mau kamu tahu." "Kenapa? Aku suamimu." "Justru itu." Dia berteriak. Pertama kalinya sejak lama. "Aku gak mau kamu terikat sama orang yang sebentar lagi mati." Kalimat itu menghantam dadaku. Kata dokter, "Waktuku gak lama. Mas,
mungkin setahun, mungkin kurang. Aku membeku. Sunyi. Seolah dunia berhenti berputar. Aku cuman pengen kamu bebas, nikah lagi, punya istri sehat, ibu yang utuh buat anak kita. Tangannya gemetar memegang bajuku. Makanya aku minta cerai. Biar kamu gak sakit waktu aku pergi. Saat itu aku sadar. Selama ini, istriku tidak menjauh karena berhenti mencintaiku. Dia menjauh karena terlalu mencintaiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi mesin monitor di sampingnya berbunyi pelan. Menghitung waktu yang tersisa. Bunyi bip, 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 bip. Dari mesin monitor itu seperti palu. Memukul kepalaku berulang-ulang. Setiap bunyi seolah berkata, hidupnya berkurang 1 detik. Berkurang lagi. Berkurang lagi. Mas, jangan nangis. Sari tersenyum lemah sambil menghapus air mataku. Padahal jelas-jelas dia yang lebih pantas ditangisi. Aku gak apa-apa kok, katanya pelan. Aku tertawa pahit. Orang yang divonis mati malah menenangkanku. Kenapa kamu sembunyiin semua ini dari aku? Suaraku gemetar. Aku takut lihat kamu hancur. Aku lebih hancur sekarang. Dadaku sesak. Marah. Bukan marah padanya. Marah pada dunia. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku saja? Kita lawan bareng-bareng, kataku cepat. Kemo, operasi, apapun. Kita jual rumah kalau perlu. Dia menggeleng. Aku udah coba, Mas. Dari hamil 3 bulan. Aku membeku. Udah, coba. Iya, sendirian. Sendirian. Saat aku sibuk lembur cari uang susu. Saat aku bangga merasa jadi suami bertanggung jawab. Ternyata istriku berjuang melawan kematian sendirian. Aku menggenggam tangannya kuat-kuat. Dengar ya, aku gak mau cerai. Mau kamu sakit, mau kamu botak, mau kamu cuman sisa tulang, kamu tetap istriku. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, dia tersenyum tulus. Namun dokter tiba-tiba masuk dengan wajah serius. Pak, kita perlu bicara soal hasil terbaru. Sekarang. Nada itu. Bukan nada kabar baik. Aku mengikuti dokter keluar ruangan. Lorong rumah sakit terasa panjang sekali. Seperti tak ada ujungnya. Pak, dokter membuka berkas. Penyakitnya sudah menyebar. Stadium 4. Aku diam. Tak paham. Artinya, kami fokus paliatif. Memperlambat, bukan menyembuhkan. Memperlambat, bukan menyembuhkan. Kalimat itu seperti vonis mati kedua. Berapa lama, Dok? Dia ragu. Statistiknya, 6 bulan sampai 1 tahun. Duniaku runtuh. 6 bulan. Anakku bahkan belum bisa duduk. Belum bisa manggil ayah. Belum kenal wajah ibunya. Kalau ada mukjizat, tanyaku putus asa. Dokter hanya tersenyum sedih. Sisanya, doa dan waktu bersama keluarga. Waktu bersama keluarga. Itu artinya, kami cuma menunggu dia pergi. Bukan berjuang. Bukan sembuh. Menunggu. Aku kembali ke kamar dengan langkah kosong. Kulihat Sari sedang menyusui bayi kami. Matanya lembut sekali. Seolah tak ada beban apapun. Saat itu aku sadar, dia sudah menerima kematiannya. Tapi aku belum. Dan aku tidak akan pernah siap. Mas, katanya pelan. Aku mau ngomong sesuatu lagi. Nada suaranya membuat jantungku jatuh. Seperti seseorang yang mau pamit. Apalagi, Ri? Suaraku serak. Dia menyerahkan bayi kami ke pelukanku. Lama. Sangat lama. Seolah menghafal setiap lekuk wajahnya. Kalau aku nanti nggak ada, jangan ngomong gitu. Tolong dengerin dulu. Air matanya jatuh satu-satu. Jangan biarin dia tumbuh tanpa ibu. Dadaku nyeri. Maksud kamu apa? Nikah lagi? Aku langsung berdiri. Gila ya kamu. Mas, tolong. Aku cuma punya 1 istri. Tapi anak kita butuh ibu. Tangannya mencengkeram bajuku. Panik. Putus asa. Aku gak mau dia ngerasain kehilangan kayak aku dulu.
Aku nggak mau dia kesepian. Tangisnya pecah. Tangis paling keras yang pernah ku dengar. Aku takut mati, Mas. Tapi aku lebih takut ninggalin kalian. Aku memeluknya erat. Sangat erat. Seolah kalau ku lepas sedikit saja, dia akan menghilang. Kamu nggak kemana-mana. Kamu dengar aku? Kamu nggak boleh pergi. Tapi di dalam hati, aku tahu aku sedang berbohong. Karena tubuhnya makin kurus. Napasnya makin pendek. Dan malam itu, dia tiba-tiba muntah cairan merah di pelukanku. Merah. Panas. Membasahi bajuku. Sari. Sari. Aku berteriak panik. Perawat berlari. Dokter datang. Semua terasa kacau. Dia dibawa ke ruang tindakan. Pintu tertutup tepat di depan wajahku. Aku terduduk di lantai. Tanganku penuh cairan merahnya. Lagi. Kenapa selalu cairan merahnya yang menempel di tanganku? Seolah Tuhan ingin aku ingat. Aku tak pernah bisa menyelamatkannya. Ayah, suara kecil itu. Aku menoleh. Bayiku menangis digendong perawat. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya aku menangis keras. Bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah yang ketakutan. Jangan ambil ibunya. Tolong, jangan. Jam terus berjalan. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Lalu lampu ruang operasi mati. Dokter keluar. Maskernya dilepas perlahan. Wajahnya terlalu serius. Pak, satu kata itu saja sudah cukup membuat lututku lemas. Keadaan istri Anda, kami tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai pagi. Duniaku berhenti. Sampai pagi. Artinya, aku mungkin hanya punya beberapa jam lagi bersamanya. Beberapa jam untuk mencintai perempuan yang sudah memberiku segalanya. Jam di dinding rumah sakit berdetak pelan. 02:17 pagi. Dunia terasa terlalu sunyi. Aku duduk di kursi lorong ICU, menggendong anak kami yang akhirnya tertidur di dadaku. Hangat. Napas kecilnya teratur. Berbeda dengan ibunya yang sedang bertarung sendirian di balik pintu itu. Setiap kali pintu ICU terbuka, jantungku berhenti. Takut kalau dokter keluar sambil melepas masker lagi. Takut mendengar kalimat yang tak ingin ku dengar. Pak, silakan masuk. Tapi sebentar saja. Kakiku lemas saat berdiri. Aku masuk. Ruangan itu dingin. Terlalu putih. Terlalu sepi. Sari terbaring di sana. Selang di mana-mana. Mesin berbunyi pelan. Bip, bip, bip. Lebih lambat dari tadi. Aku duduk di sampingnya. Menggenggam tangannya. Dingin. Sangat dingin. Mas, bisiknya hampir tak terdengar. Iya, aku di sini. Dia tersenyum kecil. Aku seneng kamu masih di sini. Kalimat itu menusuk. Sejak kapan dia takut aku pergi? Padahal, aku yang takut ditinggalkan. Maafin aku ya, udah bikin kamu susah. Aku menunduk, menangis di punggung tangannya. Jangan minta maaf, kamu itu rumahku, Riu. Dia menatapku lama. Seolah menghafal wajahku. Seolah ini terakhir kalinya. Lalu dia berkata pelan, kalau besok aku nggak bangun, jangan panik ya mas. Dadaku langsung hancur. Jangan ngomong gitu. Kamu pasti bangun. Dia hanya tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kulihat. Mas, ambil tasku. Aku bingung tapi menurut. Dari dalam tas kecilnya, dia menyuruhku mengambil ponsel lama. Ada video buat kamu sama bayi kita. Tanganku gemetar membuka galeri. Puluhan video. Tanggalnya dari berbulan-bulan lalu. Video pertama. Sari duduk sendiri di kamar. Wajahnya pucat, tapi tersenyum ke kamera. Halo, kalau mas nonton ini, mungkin aku udah gak ada. Aku langsung berhenti. Air mataku jatuh deras. Ri, jangan. Putar aja, bisiknya. Video berikutnya. Dia merekam dirinya menyanyi Nina Bobo. Lalu video dia melipat baju bayi sambil bicara ke kamera. Hai nak, ini mama. Kalau kamu nonton ini nanti, mama pasti lagi jagain kamu dari surga. Aku tak sanggup. Kakiku lemas.
Jadi selama ini, saat aku kerja, dia diam-diam menyiapkan kenangan untuk dunia tanpa dirinya. Kenapa kamu sekuat ini sendirian? Tanyaku hancur. Dia tersenyum. Karena aku punya kalian. Lalu dia memintaku mendekat. Sangat dekat. Mas, peluk aku. Aku kedinginan. Aku memeluknya hati-hati. Terlalu kurus. Terlalu rapuh. Seperti memeluk bayangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar akan kehilangannya. Subuh mulai datang. Cahaya biru masuk lewat jendela ICU. Sari tertidur di pelukanku. Napasnya pendek-pendek. Tiba-tiba dia menyelipkan sesuatu ke tanganku. Amplop putih. Apa ini? Surat. Buat apa? Bacanya nanti. Jangan sekarang. Aku nggak mau surat. Aku maunya kamu sembuh. Dia tertawa kecil. Lemah. Kamu keras kepala banget ya. Dari dulu. Tangannya menyentuh pipiku. Hangat, walau sedikit. Aku bahagia banget, Mas. Jadi istrimu. Kalimat sederhana. Tapi rasanya seperti pisau. Aku juga bahagia. Jadi suamimu. Jadi ayah dari anak kita. Air mata kami jatuh bersamaan. Sunyi. Tak ada lagi kata-kata besar. Cuma dua orang yang tahu waktu mereka hampir habis. Tiba-tiba monitor berbunyi lebih cepat. Perawat masuk. Dokter datang. Aku disuruh keluar lagi. Pak, tolong tunggu di luar. Pintu ICU tertutup. Sekali lagi. Dan entah kenapa, kali ini rasanya seperti perpisahan sungguhan. Aku berdiri di depan pintu ICU. Tak berani duduk. Tak berani pergi. Seolah kalau aku berkedip saja, dia akan menghilang. Langit di luar mulai terang. Suara burung terdengar. Orang-orang mulai beraktivitas. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya duniaku yang berhenti. Lalu, pintu terbuka. Dokter keluar. Langkahnya pelan. Terlalu pelan. Aku sudah hafal tatapan itu. Tatapan yang sama seperti malam tadi. Tapi kali ini, lebih kosong. Pak, suaranya lembut sekali. Lembut, seperti orang menyampaikan duka. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalimat itu, kalimat paling kutakuti. Tanganku langsung mati rasa. Jam 5.42. Istri Anda berpulang dengan tenang. Berpulang, bukan pergi. Tapi rasanya sama saja. Duniaku runtuh. Aku tak menangis. Tak berteriak. Cuma diam. Kosong. Seolah separuh jiwaku ikut berhenti berdetak. Dan pagi itu, aku keluar dari rumah sakit sendirian. Tanpa istriku. Tanpa separuh hidupku. Hanya membawa bayi kecil dan sebuah amplop putih di tanganku. Tanganku gemetar. Amplop itu ringan. Terlalu ringan untuk sesuatu yang rasanya seberat dunia. Aku duduk di bangku luar rumah sakit. Langit pagi oranye pucat. Orang-orang lewat sambil tertawa, sibuk memulai hari. Tak ada yang tahu, duniaku baru saja berakhir. Anakku terbangun, menangis kecil. Aku memeluknya erat. Maaf ya, Nak, bisikku. Ayah nggak bisa bawa mama pulang. Tangisku akhirnya pecah. Pelan, tak bersuara. Seperti orang kalah perang. Setelah lama menatap amplop itu, akhirnya ku buka. Tulisan tangan Sari. Sedikit miring, rapi, hangat. Tulisan yang dulu sering kutemukan di catatan bekalku, sekarang terasa seperti peninggalan terakhir. Aku mulai membaca, dan setiap katanya seperti memeluk sekaligus menusukku. Mas, kalau kamu baca ini, berarti aku udah nggak bisa bangunin kamu lagi buat salat subuh. Maaf ya, aku pergi duluan. Air mataku jatuh ke kertas. Tintanya sedikit luntur. Terima kasih udah jadi suami paling sabar sedunia. Terima kasih udah bikin aku ngerasain dicintai setiap hari. Aku nggak pernah menyesal nikah sama kamu. Bahkan kalau harus ngulang hidup, aku tetap pilih kamu. Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Makanya aku minta cerai waktu itu. Bukan karena aku berhenti cinta,
tapi karena aku terlalu cinta. Aku nggak mau kamu lihat aku pelan-pelan mati. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Tapi sia-sia. Tolong jaga anak kita ya, Mas. Ceritain ke dia kalau mamanya keras kepala, tapi sayang banget sama dia. Kalau suatu hari kamu ketemu perempuan baik, jangan merasa bersalah buat bahagia lagi. Aku ikhlas. Aku malah senang. Bagian terakhir membuat napasku berhenti. Dan kalau kamu kangen aku, lihat langit pagi. Aku bakal ada di sana. Nemenin kamu dari jauh. Aku cinta kamu. Selamanya. Memep istrimu, Sari. Aku memeluk surat itu ke dada. Menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Cinta terbesar dalam hidupku justru melepaskanku. Dan hari itu aku berjanji. Aku akan hidup. Bukan cuma bertahan. Untuk dia. Untuk anak kami. Dan hari itu aku berjanji. Aku akan hidup. Bukan cuma bertahan. Untuk dia. Untuk anak kami. 1 tahun berlalu. Rumah kami masih sama. Tapi rasanya berbeda. Lebih sepi. Tak ada lagi suara nyanyian sumbang dari dapur. Tak ada lagi omelan kecil kalau aku lupa taruh handuk. Hanya aku dan seorang bocah kecil yang sekarang sudah bisa berjalan. Yah. Panggilnya sambil tertawa. Persis senyum ibunya. Setiap kali dia tertawa, hatiku nyeri sekaligus hangat. Kadang malam-malam dia menunjuk foto Sari. Itu, aku mengelus rambutnya. Itu Mama. Mama lagi jagain kita dari langit. Dia tersenyum seolah mengerti. Sore itu, kami pergi ke taman. Tempat favorit Sari dulu. Aku duduk di bangku sambil menggendong anakku. Langit senja oranye keemasan. Indah sekali. Anginnya lembut. Tiba-tiba aku teringat kalimat di suratnya. Kalau kamu kangen aku, lihat langit pagi. Aku mendongak. Dan untuk pertama kalinya, sejak kepergiannya, aku tersenyum tanpa menangis. Ri, aku baik-baik aja, bisikku pelan. Anak kita tumbuh sehat. Dia mirip kamu, cerewet juga. Angin berhembus pelan, hangat. Seperti pelukan. Aku sadar sesuatu. Sari memang pergi, tapi cintanya tidak pernah. Ia tinggal di rumah ini, di anak kami, di setiap kenangan kecil, dan di hatiku. Selamanya. Karena meski dunia bilang aku pulang sendirian hari itu, sebenarnya tidak. Aku masih membawanya pulang. Di dalam dada ini,